Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Darman Satria Putra, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Padang, berasal dari SMA Negeri 11 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menarik kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sama tahu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian proses pendidikan, dan pendidikan merupakan sebuah tuntunan dalam kehidupan. Maksudnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini kita tahu ada beberapa dasar pemikiran KHD. Yang pertama yaitu menuntun, di mana menuntun adalah usaha membawa peserta didik kepada hal yang baik agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup di masyarakat. Yang kedua, kita tahu kodrat anak, di mana kodrat anak ini adalah merdeka dan bermain. Selaku guru kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, serta menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, berpihak kepada anak. Selaku guru, kita harus tahu dan kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak diibaratkan bukanlah sebertegai kertas kosong. Mereka lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Pendidikan yang membantu menebalkan laku anak yang bersifat positif. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk kecerdasan intelektual, tetapi mencerdaskan secara emosional dan spiritual, di mana sang anak kita bisa diharapkan untuk cerdas pemikiran dan baik secara kepribadian. Yang keenam, tukang kebun kehidupan. Tugas guru adalah menuntun, merawat, memupuk layaknya seorang petani agar menghasilkan bibit yang berkualitas. Baiklah, saya akan mencoba merefleksikan diri tentang pengetahuan dan pengalaman baru setelah mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana pembelajaran masih bersifat teacher center. Yang kedua, pembelajaran hanya fokus pada pencapaian nilai KKM atau aspek kognitif. Jika seandainya satu kelas itu nilai melebihi semua siswanya di atas KKM, maka pembelajaran tersebut dikategorikan sukses. Yang ketiga, murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Yang keempat, hukuman adalah cara terbaik untuk mendisiplinkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, suasana tenang dan tertib di kelas tanda guru berhasil dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuan sama, namun cara mencapaikan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, murid dijadikan sebagai subjek, bukan lagi menjadi objek dalam pembelajaran. Yang keempat, membuat keyakinan kelas untuk setiap punishment yang akan diterapkan. Karena dengan keyakinan kelas ini, kita tahu apa aturan yang akan kita tetapkan dalam kelas tersebut dan disesuaikan dengan bidang studi yang akan kita ajarkan. Yang kelima, mengemas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Yang keenam, memberi kesempatan peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan menggunakan prinsip alam tak kembang jadi guru. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama,
Merancang modul pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran abad 21, di mana dengan menggunakan pembelajaran model abad 21, anak bisa untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Yang kedua, membuat keyakinan kelas tentang tata tertib dan peraturan kelas, agar peserta didik disiplin dan bertanggung jawab. Karena dengan keyakinan kelas ini, kita tahu menerapkan aturan-aturan apa aja yang akan kita terapkan, dan itu disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak guru maupun pihak peserta didik, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik di awal dan di akhir pelajaran, serta melakukan refleksi di akhir pelajaran. Yang keempat, menyisipkan ice breaking atau permainan di setiap pembelajaran agar suasana kelas menjadi hidup dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Karena dengan adanya ice breaking tersebut, siswa lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, melaksanakan tes diagnostik untuk memetakan kemampuan peserta didik agar peserta didik berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan harapan setelah dilaksanakan tes diagnostik tersebut, kita selaku guru tahu mana perlakuan yang bisa kita terapkan kepada peserta didik tersebut. Demikianlah hasil refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.